Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari kelas MBS 4D. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai tugas mata kuliah akuntansi biaya. Jadi yang pertama yaitu jelaskan jenis-jenis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan, jenis laporan keuangan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Seperti namanya, tentu laporan ini akan menunjukkan kondisi laba dan rugi di suatu perusahaan. Laporan ini biasa dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan dan dalam periode tertentu, sehingga para pemilik atau pelaku usaha dapat mengetahui kondisinya serta menjadikannya acuan atau bahan evaluasi untuk langkah berikutnya. Laporan laba rugi ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu laporan laba rugi single step, dan yang kedua laporan laba rugi multiply step. Jadi yang kedua itu laporan arus kas. Secara sederhana dapat dipahami bahwa laporan arus kas atau yang dikenal dengan sebutan cash flow ini akan memuat informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran dalam satu periode. Jenis yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Ekuitas atau laporan perubahan modal ini bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari aktiva bersih dalam masa atau periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu laporan neraca. Laporan neraca biasanya memuat informasi mengenai akun aktiva serta kewajiban perusahaan dalam suatu periode, dan melalui laporan ini pula kita dapat mengetahui posisi serta informasi keuangan perusahaan. Dan jenis yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Secara umum, mungkin pemilik perusahaan atau para penanam modal akan lebih familiar dengan keempat jenis laporan sebelumnya. Pada catatan atas laporan keuangan ini mengacu pada informasi tambahan yang akan menjelaskan bagaimana kondisi perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya, termasuk memaparkan penyimpangan atau anggapan inkonsisteninya. Terus soal yang kedua yaitu sebutkan akun-akun apa saja yang ada di laporan neraca. Jadi akun yang ada dalam neraca yaitu yang pertama aset, seperti kas, persediaan, perlengkapan, peralatan, gedung, piutang usaha, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kewajiban, meliputi utang usaha, utang lain-lain, pendapatan dibayar di muka, pinjaman bank, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu modal usaha, modal, di mana meliputi modal usaha, brief, define, dan laba ditahan. Dan soal yang ketiga yaitu sebutkan jenis akun yang ada dalam laporan laba rugi. Yang ada 2 yaitu beban dan pendapatan. Beban meliputi beban perlengkapan, beban penyusutan, beban listrik, beban penjualan, beban gaji, dan lain-lain. Sedangkan pendapatan meliputi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Selanjutnya soal yang keempat yaitu tuliskan saldo normal akun. Jadi kita harus tahu apa dulu itu saldo normal akun. Saldo normal atau saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Ketetapan yang diatur dalam akuntansi adalah saldo normal aktiva di debit dan saldo normal kewajiban di kredit dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, lihat gambar di atas untuk penjelasan mengenai saldo normal akun. Jadi seperti gambar di atas, saldo normal akun yaitu misalnya di mana terdapat nama akun, transaksi, debit dan kredit, serta saldo normal. Secara umum yang pertama yaitu aset, harta atau aktiva,
apabila ia bertambah maka apabila transaksinya bertambah maka ia berada di debit, berkurang kredit, dan saldo normalnya yaitu debit. Dan untuk yang kedua yaitu utang atau kewajiban. Apabila ia berkurang, transaksinya berkurang, ia di debit, dan bertambah ia di kredit, dan saldo normalnya yaitu kredit. Dan yang ketiga yaitu modal atau ekuilitas. Apabila transaksinya berkurang maka ia akan di debit, dan bertambah ia akan di kredit, dan saldo normalnya yaitu kredit. Dan yang keempat yaitu pendapatan. Apabila transaksinya berkurang maka ia akan di debit, dan bertambah di kredit, serta saldo normalnya yaitu kredit. Dan yang terakhir yaitu beban. Apabila transaksinya bertambah maka ia di debit, dan berkurang maka ia di kredit, dan saldo normalnya yaitu debit. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon introspeksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.